Wahai berhala, nah, kecewa, hancurkanlah, bunuhlah jiang-jiangku. Misalnya, awak kapi mengaji, tiba-tiba untuk malang, balanggau to awak. Adon meninggal dunia. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan pengajian kita yang terakhir, yaitu pengajian minggu lalu. Kalau di perukunan baru halaman 4 yang perlu diulang seketek. Adapun kesempurnaan istinja. Istinja itu artinya bersuci. 2 perkara. Pertama suci, kedua ikhlas hatinya. Nah, jadi suci tadi diyakini awak istinja tadilah suci, bersuci dengan air yang mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Lah yakin di dalam hati bahwa suci. Dan kedua ikhlas, artinya ikhlas tu walaupun awak bercuci daripada ghaib dan baul, tapi awak sekaligus mencuci hati. Jadi karena itu selesai daripada istinja, sebelum wudu disuci tangan, maka awak membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teruslah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah kalaminku daripada yang fahisyah. Nah, itu tidak ditinggal doa terus ya. Sebab kini itu dan paling berbahaya kepada awak memakai sifat munafik. Sehingga Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal munafikina lafi darki minal jahannam. Orang-orang yang munafik itu tampaknya di karak-karak neraka paling ke bawah. Kalau orang kafir masih di atas lah, di tingkat 3 di neraka tadi. Ya, tambah ke bawah hangit itu tambah berjadi. Kalau kateh dong tambah kateh tambah longgar panas tadi. Jadi ditampai di neraka tadi, orang munafik itu lebih ke bawah daripada orang kafir. Allah lebih benci ke orang munafik daripada orang kafir. Karena orang munafik itu mendakwakan dirinya Islam. Kalau orang kafir memangnya lah mengecekkan bahasanya tidak Islam dah. Tapi kalau orang munafik,
Dia mengatakan bahwa dirinya Islam. Kemudian Islam berbuat dengan perbuatan yang melarang dalam Islam. Itu sebabnya mengko Allah sangat marah. Hati-hati kita daripada tergelincir kepada sifat munafik. Karena Nabi mengatakan wa alamatul munafik salasun. Tanda munafik itu 3. Iza kalama kazabun. Kalau nya mengecek, bohong, baduto. Wa iza wa'ada khalapun. Kalau nya berjanji, nya mukiri, nya salahin janji tadi. Wa iza tu'mina khainun. Kalau nya dipercaya, nya menjadi khianat. Nah, itu orang munafik. Jadi, hati-hati awak dari pekerjaan setiap hari, jangan sampai tergolong kepada orang munafik. Jadi menghindarkan diri daripada sifat munafik. Jadi memang suatu yang paling baik. Yang bisa menghindarkan kita adalah Allah. Karena tabi munafik itu dari hati. Jadi karena itu kita berdoa kepada Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah kalaminku daripada nan fahisyah. Nan fahisyah itu daripada nan dosa. Di memacu itu hati-hati jangan sampai berubah-ubah daripada apa nan tertulis. Jadi jangan dibaca Allahumma tahhir kalbi. Nah, jadi kalau kita baca Allahumma tahhir kalbi, artinya wahai berhala. Nah, gelincirkanlah hatiku. Gelincirkanlah hanjiangku. Sebab kalbi itu kau godang. Kalau dibaca kau ketek kalbi, kalau kalbi hati. Kalau kau ketek terbaca kalbi anjing artinya. Jadi karena itu Allahumma. Itu lafaz jalalah gadang Allahumma. Itu hati-hati kalau dibaca Allahumma. Maknanya wahai berhala. Tu tahir, tu tahir. Po kadang. Kalau bicara tak ketek tahir, nah, hancurkanlah. Nah, kalbi hanjangku. Wahai berhala, nah, kecewa, hancurkanlah, bunuhlah hanjang-hanjangku. Jadi jauh lari. Jadi karena itu membaca tadi, hati-hati jangan sampai berubah-ubah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin. Jangan dibaca wahsin. Wahasin. Nah, itu sad. Kalau wahasin, peliharakanlah farji kalaminku. Kalau dibaca wahasin, nah, sukokalah kalaminku untuk membuat nampai syah. Jadi hati-hati baca bahasa Arab. Nah, jadi itu jangan tinggal-tinggal. Kalau kurang dapat baca di perukunan. Kalau di perukunan ada. Adapun fardu mandi junub, kau lah mandi pula lah. Dinampaukan istinja. Kalau ambil uduk di belakangan. Fardu mandi junub, mandi wajib. Karena berhubungan suami istri, wajib mandi
mandi itu ada mandi jais, mandi haruh, mandi pembersih, yaitu mandi teori tadi. Ada mandi sunat, yaitu mandi ke salat Jumaat, mandi salat Aidil Fitri, mandi salat Aidil Adha, sunat. Kalau mandi junub, hukumnya wajib, fardu. Mandi junub itu 3 perkara. Pertama, niat. Kedua, menyampaikan air kepada sekalian anggota tubuh. Sampai air ke seluruh anggota tubuh tadi. Ketiga, menghilangkan najis pada zahir badannya. Nah, jadi 3 perkara itu, karena itu rukunnya fardu, itu tidak boleh dilanggar. Baru mandi sah. Jadi kalau terlanggar salah satu dan 3 tadi, mandi tidak sah. Kalau mandi tidak sah, itu berhadas panjang je. Turun ke bumi, bumi memintakan kutuk. Angin nama rambuh memintakan awak kutuk. Matahari nama menyinari awak memintakan awak kutuk. Karena awak berjalan di bumi urang berhadas besar. Itu yang pertama tadi niat. Sebelum berniat tadi, membaca lafaz niat. Nanti lafaz niat kau ada kau terbaca nanti di pelajaran awak. Bau dia apa? Lah. Jadi sesudah lafaz niat, baru berniat. Sengaja aku mengangkatkan hadas besar dari sekalian badanku, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Sudah itu baru disampaikan ayat ke anggota tubuh. Menyampaikan air kepada sekalian anggota tubuh. Nah, ada yang tertinggal dah. Jari kaki disilang-silangi, jari tangan disilang-silangi. Ketiak dikambangkan, disuci. Ketiga, menghilangkan najis. Kalau ada sebelum mandi tadi, najis di badan awak, disuci, diberasiahkan pada zahir badannya. Ini lafaz niat mandi junub. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jam'il badani fardan lillahi ta'ala. Nah, coba turunan, jangan salah-salah bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkatkan hadas besar dari sekalian badan aku, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi awak tadi, kalau awak mandi di air di kulah tu isinya kurang 2 kulah, maka ditampung air di keran juga gayung. Lah penuh gayung tadi, dipacik, dibaca doa niat kau. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rafa'al hadasil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Nah, sekaligus niat dalam hati. Niat dalam hati tak pasal begitu mencong lah. Kalau sebegini mencong tak sah. Sengaja aku mengangkatkan hadas besar dari sekalian badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Niat sampai air dituangkan ke kepala. Jadi berturut-turut, kalau air dimungkinkan, gak 2 gayung, 3 gayung, sudah tu baru badan sebelah kanan. Sebelah kanan, sampai air ke tangan, ke ujung jari, ke salo-salo jari, sampai ke kaki, ke ujung kaki, ke salo-salo kaki. Sudah tu baru sebelah kiri. Baik itu pula
air sampai seluruh. Sudah itu digosok-gosok badan tadi. Kalau rambut, tabar rambut tadi disilang-silang rambut itu di tangan. Jangan sampai air nak masuk. Badan digosok. Kalau ada lakuk-lakuk badan tak sampai air ke dalamnya. Digosok supaya air tadi sampai. Ketiak digosok. Kemudian awak, kerampang awak digosok. Sudah tu sampai digosok ke selo jari. Sudah tu baru ditampung air itu balik. Walaupun air dalam bak penuh, tapi kalau air dalam bak awak tu ketek, tidak mencukupi 2 kulah. Nah dikecekkan 2 kulah tu isi bak awak 250 liter. Tak sah untuk memandi dah. Mandi biasa boleh. Jadilah disiram jauh air balik, ditampung air kini tu jauh gayung. Kalau nak rancak mana, kalau ada keran, dipakai selang. Di selang tu air. Tu air, mutlak air suci tu. Jadi kalau ada juga gayung, tekat tadi lah juga gayung. Diulang balik, menyiram badan tadi. Niat diulang balik, sengaja aku, lafaz niat tak usah diulang, cuma niat saja. Sengaja aku mengangkatkan hadas besar dari sekalian badanku, fardu atasku, karena Allah Ta'ala. Jadilah sampai badan ke seluruh badan tadi lah digosok-gosok. Jadi untuk mandi kini tu selanjutnya, lepas sabun awak, sudah sabun, baru gunakan air di bak nawak sampai sesudah-sudah. Kecuali kalau lebodok nanti jangan air di bak penggunaan. Air di keran. Kalau tidak ada selang, juga yung. Sebab air di bak tu, kecuali bak awak gadang sampai isinya 250 liter. Tidak ada. Nah, di paling kurang, tinggi paling kurang, bangkok berisi 250 liter. Tinggi bak awak tu semeter. Lebarnya semeter, panjangnya semeter. Jadi 1 meter kubik. Baru itu sah untuk berwuduk, sah untuk pemandi. Nah, kalau lu dapat, dihafal sampai dapat. Kalau lu dapat, tunjukkan ke anak. Kalau dapat lah, tunjukkan ke pakai keluarga awak. Sebab itu kewajiban awak. Nah, maka lafaz niat yang tersebut itu untuk orang wiladah. Artinya orang yang mandi menutup beranak. Itulah baris di bawah. Dan orang nipas. Nipas itu artinya orang mengeluarkan darah. Telah cukup 6 bulan sudah melahirkan. Orang haid. Orang haid itu ada wanita. Orang junub itu mandi hubungan suami istri. Nah, jadi karena itu doa cek nak terpisah-pisah. Kalau misalnya dipisah-pisahkan, la doa. Nawaitu uslah li junubi fardan alaiya lillahi ta'ala. Kalau untuk berkata kalau untuk wiladah, nawaitu uslah li wiladati. Kalau untuk nipah, nawaitu kula li nipas kalau perempuan. Kalau haid, nawaitu uslah li haidi. Jadi banyak doa jadi. Tapi kalau ikut nawaitu rafa'al hadasil, ikut dipakai seluruh mandi wajib orang hidup. Cuma untuk orang mati nak ikut dah, nak ikut dipakai dah. Kalau memandikan, kalau untuk orang mati, kan nyo nak mandi dah, cuma dimandikan. Jadi pakai ikut doa. Karena mandi itu mandi wajib itu pun itu, tapi mandi wajib di orang hidup. Lah. Jadi alangkah rancaknya
Cie doa boleh penggunaan sadue. Adapun yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. 6 banyak. Kalau tak buat salah satu 6, wajib mandi. Pertama keluar mani. Nah, kalau laki-laki walaupun perempuan. Kedua bertemu 2 khitan. Artinya tempat potongan zakar atau kubul. Nah, bertemu. Nah, melakukan hubungan suami istri bertemu. Walaupun tidak mengeluarkan mani. Wajib mandi. Ketiga orang mati. Nah, wajib mandi, tapi orang hidup wajib. Yang bukan mati syahid. Kalau orang mati syahid, tak dimandian dah. Tak dikapani. Nah, jadi kan itu banyak kejadian kalau kini dikarenakan orang banyak meninggal. Tapi karena banyak orang meninggal tadi, yang pertama orang rumah sakit nak mandikan. Yang pertama ada kalau karena kurang ilmunya tentang itu. Yang kedua ada kalau karena sibuknya. Kalau ada 10 orang sekali mati, itu kalah sibuknya tu. Jadi mandi nak sempurna. Nah, banyak orang membuat digali orang kubur itu balik de keluarganya. Di mandian balik. Dikapani balik. Nah, karena itu bukan mati syahid. Cuma kalau ada hadis mengecekkan bahasa itu orang mati karena sakit corona itu matinya mati syahid, tapi syahid akhirat. Kalau syahid akhirat, yaitu dimandikan. Nah, jadi nanti dimandikan tu syahid dunia akhirat. Orang mati dalam perperangan. Itu pun dicaliaklah mati tadi. Kalau mati itu melakang ke musuh, berarti mati serang lagi. Mati tidak syahid. Nah, itu tidak terhalang memandikan. Mati itu harus madok ke musuh, tidak melakang. Nah, jadi kalau syahid akhirat, dimandikan. Nah, kalau syahid yang tidak dimandikan, itu syahid dunia akhirat. Nah, jadi, kalau misalnya penyakit kini corona karena termasuk wabah. Jadi kata Nabi, orang yang mati oleh karena wabah penyakit, maka matinya syahid. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surga. Nah, banyak selain pada itu namanya bukan mati syahid. Jadi seperti misalnya awak mengaji kau. Kemudian awaklah menetapkan diri tadi, betul-betul lah berniat. Bahasa diri awak kau diberikan kepada Allah sekali seminggu. Nah, itu kan berartilah murid tetap seperti di pesantren. Cuma cara itu nak tekah di pesantren. Kalau seperti di pesantren, 10 jam sehari mungkin dia awak. Bila mencipiti lah. Membiayai keluarga, membiayai anak, membiayai diri sendiri. Jadi karena itu yang diperbuat sesuai dengan kata Nabi kepada Abu Darda, sahabatnya rakyat. Nah, jadi kata Abu Darda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana had menuntut ilmu? Sedangkan kalau diturutkan had menuntut ilmu tadi, namakan waktu yaitu sampai 10 jam, seperti Nabi Rasulullah katakan, tak mungkin di orang-orang dalam keluarga mengamalkan Rasulullah. Pertamanya membiayai diri sendiri. Yang kedua, membiayai keluarga dia.
Jadi kata Nabi, itu ada batas. Kalau had orang menuntut ilmu kini itu, dan sebelum dewasa, ukuran sebelum dewasa itu sebelum kawin. Itu sebelum dewasa. Itu hadnya paling kurang 10 jam dalam sehari semalam. Itu seperti pesantren, itu diamalkan. Tapi kalau orang lah dewasa, lah kawin, kalau laki-laki, kalau perempuan, karena menuntut ilmu tadi, mengaji tadi, tidak dibatasi oleh karena dewasa dah. Sebab suruh Nabi, utulubul ilma mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu semenjak lahir sampai masuk ke liang lahat. Kalau ilmu agama, ilmu akhirat, tidak ada batas umur. Nah, kalau ilmu dunia, ilmu umum, ya itu memang ada batas umur. Paling-paling sampai umur 30 tahun di atas itu tidak mungkin lah. Karena lah, kalau tamat S3 itu tidak ada di atas itu lah, itulah terakhir. Jadi ada tamat kalau pelajaran umum. Kalau untuk pelajaran agama seperti mengaji, tidak ada haknya tadi dah sampai umur berapa. Kalau Nabi mengecekkan lahdi minal mahdi lalahdi. Semenjak dari turun dari buayan, artinya sampai masuk ke liang lahat. Nah, jadi tidak ada had masuk tadi. Nah, jadi waktu tadi ditentukan Nabi ke Abu Darda. Kalau anak-anak sebelum dewasa, waktu itu pesantren 10 jam sehari. Kalau orang dewasa ditentukan Nabi sekali seminggu. Sekurang-kurangnya 1 jam dalam seminggu. Sekali seminggu. Nah, itu hadnya Rasulullah untuk orang dewasa tidak bisa dikurangi lagi. Karena Abu Darda menanyong kok bisa sekali 15 hari. Atau sekali sebulan. Atau pelajarannya itu enggak setengah jam. Dan sampai sejam. Kata Nabi, tidak bisa lah, itulah ketentuan dari Allah. Aku menyampaikan. Nah, jadi, kalau diorang tak sanggup mengerajokan, berarti Rasulullah. Orang tak sanggup mengerajokan, berartinya pasien. Kalau mati nanti tetap dihukum diazab dalam kubur. Tetap diazabnya dikubur, di mahsyar, di neraka. Tidak terlepas dari azab. Karena meninggalkan yang wajib. Kalau ini menyempurnakan sekali dalam seminggu, sekurang-kurangnya sesaat, arti sesaat 1 jam, menyempurnakan ya Rasulullah. Kemudian di dalamnya itu bagian antara hari dan 7 hari tadi, salah satu hari yang meninggal dunia. Macam mana hukum mati itu Rasulullah? Kata Nabi syahid dunia. Tapi bukan syahid dunia akhirat. Kalau Nabi mengatakan dalam hadisnya, bahkan dikatakan Nabi, sama je orang meninggal dunia wafatnya di perang Badar. Misalnya, awak pergi mengaji, tiba-tiba untuk malang, balanggau tu awak. Ada yang meninggal dunia. Itu sama je orang mati syahid di Badar. Tapi nya tetap dimandikan. Karena syahid akhirat. Atau antara mengaji. Nah, artinya mengaji kini kau setiap kami malam Jumaat. Hari yang ketiba, hari Selasa meninggal atau hari Rabu. Matinya syahid. Malaikat membawa rohnya ke surga. Tapi lah kami hari ya kami itu nak mengaji dah. Nah, menjalang kami katiba, kok hari Minggu, kok hari Akai meninggalnya, kok hari Senayan, matinya tu, iaitu mati pasir.
Po sahabat mengko tinggalkan masjid, nya meninggalkan yang wajib. Nah, nya perbuat dosa besar. Dan dikecilkan dosa besar itu apa? Meninggalkan yang wajib atau memperbuat yang haram. Nah, jadi kalau dari minggu ke minggu menyala mengaji, nya sakit tiba-tiba meninggal. Nah, itu arwahnya dibawa deh mereka ke dalam surga, matinya syahid. Nah, itu menghimbau kasat tiap-tiap pengajian. Nah, kasih tiap pengajian, ambo selalu mengimbau yaitu supaya nan sekali seminggu tu jan ada dikurangi, kecuali mempunyai uzur khusus dan tak bisa mengaji. Contoh uzur khusus sakit. Kalau sakit bah mengaji kan tak mungkin dah. Nah, itu uzur khusus. Tapi misalnya uzur-uzur untuk urusan dunianya, tadi tidak bisa dipertanggungjawab apa uzur itu. Atau sakit itu dah menang kepayahnya. Nah, iya mana sakit dah. Nah, padahal kalau dah menang kepayah itu dibawa mengajinya cegak tu. Nah, jadi ada tu nama mengaji siko pengajian hari Senin. Kalau di hari pengajian tu hari Senin, tu anggota diteleponnya sudah itu. Jangan lupa, hari mengaji kini mah. Nah, tu menjawab orang tu. Awak dah mamam hitam. Dan mamang bisa berjalan. Berjalan-jalan rumah lagi. Kalau ke pengajian talok berjalan esok. Mungkin kalau kalian talok hitam. Datang dia lah cegat tu. Tu yang nak datang tu menyebut orang tu menyebut nak datang tadi. Nah, tu ya cegat. Sebab sakit ke apabila dibawa tidur, sudah mendamam tu dibawa tidur. Dia menjadi. Tapi cubalah bawa bergerak badan tu. Awak daman-daman tadi. Nah, kecuali sakit nanda khusus. Seperti misalnya kanker. Seperti jantung. Seperti misalnya gula. Penyakit khusus. Artinya tak mau dipaksakan tu dah. Nah, tapi kalau daman-daman biasa. Nah, dibawa pergi mengaji. InsyaAllah. Cegak itu. Nah, jadi itu barakah sayangnya kalau pere mengaji. Nah, memang dalam mengaji itu mau cari kan banyak pengajian awak. Nah, dan orang nak istiqamah tidak ada pere-pere, dia tak banyak lah doa. Tu mau cari dalam pengajian di Senin tu. Nama hitam nombor sabu itu nyolah nan istiqamah. Kalau hidup itu bukan miskin, fakir. Sehingga kalau orang mengaji itu ambo kecil itu nama berjakai. Tolong game hitam kalau berjakai itu nyebar hak tu fakir tu bukan miskin. Nah, bangsa tidak ada usaha sakit ya pula. Baru kau sakit meninggalnya. Mereka sampai kini enggak 2 bulan lah mendadak. Iya. Meninggalnya. Cuma didoakan supaya masuk surga lah. Nah. Jadi kita tadi sayangi ibadat. Nah, nomor 1 kita sayangi di dunia adalah Allah dan Rasul. Apa bukti kita sayang kepada Allah dan Rasul? Sayangi perintahnya. Jangan dilupakan perintahnya tadi. Nah, itu menyayangi Allah dan Rasul. Kalau siapa sayang kepada Allah dan Rasul, Allah menjaminnya masuk ke surga. Kalau dia sayang. Nah, kata Nabi, siapa sayang kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Nah, jadi kadang-kadang banyak kita nama ketek-ketek tidak diketahui. Kau mencokok kan nama ketek-ketek nama kau. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak mengetahui. Padahal sangat prinsip. Kau perkara mandi kau sangat prinsip kau. Karena berkaitan josahnya salat.
yo ibadat-ibadat. Lah. Nah, jadi kalau tersebut salah satu wajib mandi, keluar mani, bertemu 2 khitan, artinya 2 tempat potong zakar atau kubur. Ketiga, orang yang mati bukan mati syahid, keempat haid bagi perempuan, kelima wiladah sesudah melahirkan, keenam nifas 2 bulan sesudah melahirkan. Artinya darah keluar daripada beranak sesudah 40 hari atau 60 hari. Adapun yang haram pada orang yang junub, nah, orang yang junub artinya orang berhadas besar, karena seluruh sabut tadi kan hubungnya dah besar tu. Tapi disabut di sekolah hanya contohnya junub. Tapi segala narangkainya tadi itu semua sekali termasuk itu haram. 5 perkara. Pertama, diurang badas besar, nah haram sembahyang. Yang kedua, tawaf. Tawaf tu keliling di Ka'bah. Itu rukun daripada haji. Ketiga, membaca Quran. Nah, membaca Quran pakai surat. Nah, tapi misalnya ini Quran tapi termasuk zikir. Itu boleh diurang badas besar. Apa contoh? Hari petir. Awak mencelek, kilek-kilek berjadi suara petir berjadi, itu kan ketakutan. Maka kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan Al-Quran. Tapi lah jadi zikir. Sepertinya kita makan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu kan zikir, boleh. Nah, baca Quran. Sampai memegang Al-Quran. Nah, Quran tok Quran tidak bercampur. Kecuali bercampur dengan tafsir. Kelima, masuk ke dalam masjid haram berulang-ulang. Kalau sekali masuk masjid, ada yang perlu diambil dalam masjid, orang kedita tolong ambil ada. Nah. Adapun syarat mandi junub itu 10 perkara. Nah, itu yang perlu jaga. Pertama, syaratnya Islam. Tak mungkin dah, ndak Islam, antuk apanya mandi junub. Nah, kedua berakal, ndak orang gila dah. Ketiga, mengetahui fardu dan sunatnya. Mana fardu dalam mandi, mana sunat dalam mandi. Keempat, memfardukan yang fardu dan menyunatkan yang sunat. Berartinya mengerti. Itu masuk wajib syarat. Nah, kelima, mandi dengan air yang suci lagi mensucikan. Seperti yang mau kecian tadi, air yang mutlak. Gunakan air ditampung dari keran juga gayung atau langsung jo selang. Keenam, jangan ada yang menghalangi akan air kepada kulit badan. Jangan ada yang menghalangi air tadi. Seperti awak sudah macet, sudah tu kanai badan lecet tangan, kena masuk air ke kulit tu. Dia biar cek tu je minyak, apa je apa nak bisa ambil. Lah, ketujuh, jangan putus niat. Niat tak boleh putus dah. Lah, niat berkekalan. Kedelapan, meratakan air ke sekalian tubuhnya. Nah, donan tinggal tubuh tu kerana dia air sudah ke tempat tumbuh rambutnya dan hujung khitannya. Kesembilan, memelihara air jangan pindah-pindah daripada tempat fardunya. Jangan sampai pindah-pindah itu. Kesepuluh, suci daripada haid dan nifas. Yang haid dan nifas, itu mandinanya kan suci tu. Nah, itu syarat. Adapun syarat dahulu daripada mengambil air sembahyang itu, dahulu sebelum nak mandi sembahyang adalah syaratnya 6 perkara. Syarat pertama Islam.
Itulah jelas tu. Kalau orang Islam tu apanya beruduk. Kedua, memayaz. Artinya bisa makan dan minum sendirinya anak-anak. Kalau bisa makan dan minum sendirinya, lah bisa ambil uduk sendiri tu. Tinggal menunjuknya basuh muka, basuh tangan. Lah, kepala, telinga. Beristinja dengan sendirinya lah, pandainya bercebok seorang. Ketiga, memakai air yang suci serta mensucikan, air mutlak. Sampai ketiadaan orang yang ketiadaan barang yang menghalangi air daripada tempat yang dibasuh itu. Seperti yang mungkin cantik kalau ada cat, bertutup. Kelima, suci daripada haid, ini tidak haid, dan nifas. Karena mengetahui segala fardunya dan sunatnya. Itu kadang-kadang tu banyak orang tak tahu tu. Terlanggar syarat, batal ibadatnya. Nah, itu syarat uduk. Adapun rukun uduk itu 6 perkara. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangannya. Godoh sikunya. Sampai menyapu sebagian kepala. Nah, kelima, membasuh kedua kaki. Kalau telinga itu sunat. Hingga 2 mata kakinya. Kanan tertib. Tak boleh terbalik-balik. Muka dulu. Sudah tu tangan. Sudah tu kepala. Sudah tu kaki. Jangan sampai sudah basuh muka, kaki dia basuh. Sudah tu baru tangan. Basuh kepala. Tak tertib dah. Nah. Hingga 2 mata kaki. Kanan tertib. Mendahulukan yang dahulu. Mengemudiankan yang kemudian. Adapun yang membatalkan air sembahyang itu 5 perkara. Pertama, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Melainkan mani dirinya. Nah, kalau mani keluar, air sembahyang itu tidak batal dah. Cuma wajib mandi. Langsung sembahyang tak jauh dia dah, mandi dulu. Tapi wuduan dah lepas dah. Kedua, memegang zakar atau faradnya. Kelamin ini dipegang dengan telapak tangan, kok manggawi, atau dengan perut anak jarinya. Ketiga, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Ya. Kok banyak orang membantah oleh karena sebelumnya ke Makkah bersentuh kulit aja isterinya, batal wuduknya, nyebuduk balik. Tapi lah pulang jadi Makkah, disengaja nama awi bini ke, wudukan lepas dah. Bade untuk di Makkah tu batu buduk pasti sentuhnya. Nah, itu masalahnya. Ya. Kalau misalnya kita memang kalau waktu tawaf tadi, kalau dulu tawaf tadi waktu bebas kenika untuk haji dan umrah, kan tak kaki ni langang. Kalau kini kan sepi bana orang. Sebentar leka kami balik tu. Karena kan pintunya untuk orang pai umrah kalau terbuka. Kemudian selanjutnya, kalau dicari di Masjidil Haram tu dulu, orang sembahyang jaraknya 2 meter sampai 3 meter. Kalau kini dah boleh sah macam biasa. Nah, kalau dicabut larangan tu nama itu. Nah, sebentar kalau larangan itu dicabut berarti anu tu lockdown nak ada oleh kalau di Makkah. Di negara-negara lain macam tak ada, termasuk di Indonesia. Kalau di Makkah lah dicabutnya. Nah, jadi kalau waktu kami itu tawaf di Kaabah tadi, itu sulit menghindarkan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Kalau bersentuh, kalau kita meniatkan basuh uduk lah basal, batal, mengambil uduk balik ke kamar mandi, nak tanggung jauh itu. Sudah ambil uduk tersinggung luang melihat. Jadi karena itu pada waktu tawaf tadi pindah mazhab.
dari mazhab Syafi'i pindah ke Hanafi. Oleh karena dalam mazhab Hanafi bersentuh kulit laki-laki je perempuan yang ajnabi, yang orang lain bukan mahrim, bukan muhrim, itu wudu tidak batal. Nah, di Syafi'i ya batal dia. Jadi awak ke orang mazhab Syafi'i. Nah, jadi nya tak tahu dah bahasa dibebaskan kalau di waktu tawaf di Ka'bah tadi. Tapi hari berniat. Nah, apa niat? Nah, sudah wudu, awak berniat, ya Allah, aku akan mengerjakan tawaf karena sulitnya untuk memelihara jangan disentuh perempuan, maka karena itu aku pindah mazhab sementara dari mazhab Syafi'i pindah ke mazhab Hanafi. Kalau tidak berniat, tak sah dah. Nah, tergantung ke niat. Karena innama amadu biniat, bosnya beramal adalah dengan niat. Tersentuh kalau ini yang perempuan yang ajnabi. Kedua, dengan tiada berlapik, tak ada bote. Sampai hilang akal sebab mabuk atau gila. Kelima, tidur yang tiada tetap duduknya. Nah, tertidur, tapi duduk tu tak tetap dah. Tapi kalau duduk tu baselo tu lai anian je selo tu nya, nak bongkong kue kaki tu dah. Nah, tu nak tahu tu itu dah. Nah, kebanyakan kerana itu. Kalau diceliak kena itu, ambo masuk li cegak kan acok jadi khatib tadi undang-undang. Kalau dari mimbar tu nawak hampir sadua jamaah tu nan duduk tu kan nampak tu. Barangkali orang nan tidur waktu khatib waktu khatib kini ko sedang berkhutbah tadi, orang nan tidur tu 70% ada. Tidur tu kadang-kadang kaki lah cengkang tu. Kadang kaki di tagaknya, kadang kaki di lipeknya, itulah betul wudu itu tidak sah tu. Sembahyang tidak sah tu dulu. Nah, jadi kalau duduk itu duduk tetap, nah, itu duduk tetap tu dibatasi dulu tu. Orang tidak terlampau gapuk dan tidak terlampau kurus. Nah, kalau orang badannya sedang, duduk berselo, itu kantunya bisa keluar tu. Tapi kalau orang gapuk, itu bisa keluar kantunya. Atau orang kurus, teganggang kalau duduk tu, keluar kantunya tadi. Nah, apalagi kalau kaki itu lah tegak, lah menunjuk. Itulah batal uduk tu. Jadi kalau uduk telah batal, haram sembahyang. Sedangkan sembahyang sembahyang Jumat. Nah, itu di jamaah-jamaah, ia mana sangat diberitahu itu. Apa sebabnya? Labasa diona awak kini itu untuk mengerjakan salat Jumat bukan tersambil secara di jalan, labas sengaja di rumah, lah mandi, bersih-bersih, lah diganti pakaian dengan cak, lah tiba di musajid tadi sudah salat tahiyatul masjid, tiba duduk. Itu syaitan tadi lah datang tu. Lama kuat je tu ya. Apalagi kalau awak karena jauh sibuk dari pagi, kemudian mengantuk tadi datang, oleh karena terasa sanang duduk tadi. Apalagi kalau musajid itu pakai AC perlu. Atau pakai kipas angin. Itu sering tertidur itu. Jadi yang pertama awak sendiri, selaku pribadi, Yawana dijago tu tertidur tadi di dalam kita beruduk waktu salat Jumat. Situ godaan syaitan sangat kadang. Cubalah sampai kita tertidur dalam peraturan batal uduk, maka hukum salat awak batal, haram salat. Jadi tidak berpahala hanya nan berdosa besar. Jadi lah sampai pengajian kita yaitu kepada ujungnya tetap lah. Nah, cukup panjang pengajian kita, salam lebih.